meminta maaf atas bagaimana dia tidak bisa memperkuat tim nasional ketika itu, dan ini dilakukan lagi. Elkan Bagot tidak dipanggil lagi, tidak masuk dalam daftar. Itu buntut dari mungkin kejadian di Paris, di Prancis ketika kita mengikuti babak untuk playoff lolos ke Olimpiade melawan Gini, dan pemanggilan yang dilakukan oleh Sintayong itu tidak direspon dengan baik oleh Elkan Bagot, walaupun sudah bicara mungkin lewat telepon, tidak. Elkan Bagot lebih memilih untuk berlibur dengan kekasihnya, sehingga surat juga yang dikirimkan ke Ipswich tidak direspon dengan baik juga. Ya akhirnya kita tidak mendapatkan Elkan, padahal kita butuh pada saat itu, di saat Rizky Ridho tidak bisa bermain ya. Dan saya rasa ini yang membuat ada rasa kecewa, kejengkelan dari Sintayong, dan Sintayong tidak memanggil dia. Walaupun memang ada yang lain bahwa dikatakan sesuai dengan kebutuhan tim untuk pemanggilan pemain saat menghadapi Irak dan Filipina, tapi saya mengira bahwa itu dari sana, ya dari sejak kita lawan Gini. Nah, pertanyaan itu ada, oke lah, panggillah Elkan Bagot kembali untuk bisa tampil di putaran ketiga karena kita sudah lolos. Nah, di putaran ketiga kenapa saya bilang dia tidak punya peluang, tipis peluang dia, karena ketika kita punya pemain-pemain yang sudah banyak di belakang ya, di garis belakang, ini yang menyulitkan. Sudah ada Jai Ises, dan mungkin kehadiran Jai Ises ini yang membuat Elkan Bagot agak sulit mendapatkan tempat. Walaupun banyak yang menyukai bahwa Elkan Bagot bisa kembali, tapi saya rasa ini berat. Selain Jai, ada Justin Hubner di sana, ada Rizky Ridho, ada Jordi yang sudah bisa, dan bahkan Sandy Walsh bisa bermain lebih ke dalam, Muhammad Ferrari. Dan ini banyak menumbuk. Kalau Kevin Dix itu jadi, ya itu bisa dinaturalisasi nanti, dan dia akan bermain misalnya tersedia di bulan September, semakin penuh, semakin sesak. Ya, bagaimana posisi di lini belakang kita. Jadi itu saya bilang, dan saya juga coba untuk sudah mengontak Pak Ketua Umum mengatakan ya itu semua tergantung dari STY. Tapi memang agak sulit, ini ngeri-ngeri sedap, tidak gampang ya. Kalau STY sudah kecewa dan mencoret waktu itu dan tidak memanggil lagi, ini berat ya. Kecuali satu syarat, seperti yang dilakukan oleh Elkan Bagot pada 2021 ketika Muhammad Iriawan, waktu itu masih Iwan Bule sebagai ketua PSSI sebelum Erick Thohir, Pak Erick Thohir sebelum menjadi ketua umum, itu pernah beberapa kali juga Elkan menolak ya, sehingga ada rasa kecewa bagi Iwan Bule sebagai ketua. Namun Elkan dengan sportif mengirim surat bahwa bagaimana dia menjelaskan ketika dia tidak memenuhi panggilan saat itu, dan dia siap untuk dipanggil untuk next, untuk berikut. Jadi dia memohon maaf atas surat itu. Inilah saya pikir jalan keluar, ada celah di sini. Elkan Bagot nggak apa-apa, ya kirim aja surat misalnya, atau telepon langsung bicara dengan ketua umum, dengan Pak dengan STY misalnya, untuk minta maaf. Saya pikir bisa lah itu terjadi seperti yang dilakukan pada periode yang lalu yang saya sebut tadi. Ini pasti clear. Kalau tidak, ya ini sulit, ya, berat. Ya. Apalagi Kevin Dix datang sekali lagi, di belakang akan makin banyak, dan Elkan tidak akan mendapat tempat. Ya, STY sudah mendapatkan kerangka terbaik. Ya, setelah melawan Irak dan Filipina, dia sudah bisa melihat kehadiran Jai Ises itu sangat penting sekali di belakang. Karena kita masih punya Kelvin Verdong yang juga bisa digeser, bisa bermain di tengah. Makanya saya bilang itu semakin kuat, semakin penuh, ya, mewah di lini belakang kalau bisa bicara. Apalagi kita masih punya Nathan Cho yang bisa difungsikan bermain di belakang, di bek tengah. Sehingga karena begitu sesak di tengah, bisa aja Nathan Cho tuh dorong lebih bermain di gelandang sekarang oleh STY. Bahkan bukan tidak mungkin kalau Kevin Dix juga datang, Justin Hubner bisa dimanfaatkan untuk bermain di gelandang. Sehingga Elkan Bagot sulit untuk bisa bersaing di sana mendapat tempat. Meskipun sebenarnya bisa untuk didatangkan, tergantung dari Elkan, ya, sifat terbuka dari Elkan. Karena memang kenapa saya bisa bicara saat ini, ya, sudah mendengar bahwa memang sangat sulit yang bagi Elkan untuk bisa masuk ke putaran ketiga. Apalagi PSSI ini sedang terus bergerilya memanggil beberapa pemain lagi, ya 3-4 pemain untuk bisa datang. Kalau udah ketambahan 2 pemain lagi di belakang, nggak berat. Elkan Bagot itu memang masih muda, 21 tahun, dan dia tampil untuk pertama kali melawan Afghanistan, debut dia di tim nasional ya, dalam sebuah pertandingan persahabatan di November 2021, kalau nggak salah saat itu dia bermain 68 menit karena harus dicari keluar, dan digantikan oleh Victor Igboknevo ketika melawan Afghanistan. Tapi kalau di Piala AFF itu pada Desember langsung dia memulai debut melawan Laos, saat kita menang dengan 5-1 lawan Laos di Piala AFF, dan kemudian dia bisa mencetak gol pertama ketika melawan Malaysia saat kita menang 4-1 juga di Piala AFF 2021, karena kita bisa ke final tapi kita kemudian kalah di final kan dari Thailand ketika itu. Tapi Elkan Bagot mencetakkan gol pertama dia bersama dengan timnas melawan Malaysia, itu dengan tandukan kepala, dan gol keempat. Nah, kemudian di kualifikasi Piala Asia di Kuwait ya, Elkan Bagot itu tampil juga dengan bagus tahun 2022 itu antara 8 sampai 12 Juni, dan dia mencetak gol kedua dalam karir dia ya di tim nasional saat kita menang melawan Nepal dengan 7-0, dan dia di situlah dia mencetak gol dengan tandukan kepala juga. Dan kita akan bisa lolos ke Piala Asia yang akhirnya kita bermain di Qatar pada pada Januari yang lalu. Jadi dia sudah mencetak 2 gol selama ini bersama dengan tim nasional dari 24 penampilan dia sejak 2021, dan 2 gol ini tentunya penting sebagai seorang pemain belakang. Makanya banyak juga ya para netizen, para penggemar sepak bola Indonesia ingin bahwa oke lah Elkan Bagot bisa ditarik lagi, bisa. Saya pikir bisa-bisa aja, dia bisa. Semua tergantung dari STY.
apakah dia akan dipanggil untuk di putaran ketiga. Makanya ketika saya mendengarkan info bahwa kecil peluang dia untuk bisa masuk, saya membuat konten hari ini untuk bisa mengatakan kepada teman-teman semua bahwa memang peluang itu tipis, ya bisa aja berubah saya pikir. Kalau memang ada pembicaraan dari hati ke hati antara STY atau Elkan lah yang lebih dulu membuka diri ini untuk bisa permintaan maaf dari Elkan ya terhadap bagaimana dia tidak bisa memperkuat timnas U23 kita ketika sedang merintis perjalanan menuju ke Olimpiade yang gagal melawan Gini. Dan saya sih masih berharap bahwa Elkan itu bisa ikut bergabung. Walaupun sekali lagi ya, saya sudah bilang bahwa ini tipis, ya kecil kemungkinan dia akan masuk di putaran ketiga bersama dengan tim nasional kita. Ya, kita nantikan nantinya. Ya, info ke depan dan juga keterbukaan Elkan yang seperti dilakukan pada zaman Ketua PSSI Iwan Bule untuk meminta maaf atas bagaimana dia tidak bisa memperkuat tim nasional ketika itu, dan ini dilakukan lagi. Saya pikir bisa lah. Ya, sangat mudah itu. Namun semua berpulang kembali kepada Sintayong dan juga Pak Ketua Umum untuk melihat semua ini dan memberikan kesempatan pada Elkan lagi untuk bermain di tim nasional. Dengan saya Bung Ropan,